kali ini pembahasan kita adalah ancaman globalisasi. Pertama-tama perkenalan dulu nih ya. Kita ini dari Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Nama saya Badrina Alfia Prasetya. Nama saya Putri Nathan. Nama saya Kira Vega Azalia. Nama aku Indah Lestari. Nah, kita juga udah bersama dosen pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu Abah Abdullah Hani. Oke, untuk mempersingkat waktu, pertanyaan pertama akan dimulai dari Kak Indah. Nih, aku mau nanya, Abah, globalisasi seperti apa sih yang bisa mengancam kesatuan bangsa? Globalisasi seperti apa yang bisa mengancam persatuan bangsa? Ya, kita tahu bahwa dalam globalisasi yang ditandai dengan semakin intensifnya arus komunikasi dari berbagai belahan yang setiap saat bisa kita terima, kita maupun pandangan maupun unsur-unsur lain dari berbagai belahan dunia yang belum tentu sesuai dengan kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia. Ya kan, katakanlah misalnya sebagai contoh, kita di sini melihat ada pergerakan di Timur Tengah, ya, yaitu ada konflik-konflik yang katakanlah antara Palestina dengan Israel, ya, di mana mereka sebenarnya memperebutkan wilayah, ya kan. Itu informasinya sampai ke tangan kita, tetapi kadang-kadang dari pihak kita sendiri juga kemudian memberikan bumbu-bumbu penyedap terhadap ilustrasi atau informasi tersebut yang menyebutkan bahwa terjadinya konflik itu adalah karena perbedaan antara Islam dengan Yahudi, seolah-olah berarti di Israel dan Palestina itu mereka melakukan konflik atau terlibat pertempuran adalah karena orang Israel itu ingin memusnahkan orang-orang Islam. Padahal kan intinya sebenarnya itu hanya pertempuran antara Israel dan Palestina yang saling memperebutkan wilayah, bukan soal agama. Tapi kemudian sampai kepada kita, biasalah orang kalau menerima informasi itu kalau nggak dibumbuin nggak enak, kalau nggak digoreng-goreng nggak sedap, ya kan. Akhirnya di dalam mindset kita sebagai bangsa Indonesia yang terjadi adalah pembantaian umat Islam oleh Israel, oleh Yahudi. Padahal kalau kita lihat sendiri di Palestina juga banyak orang-orang Yahudi, sementara di Israel juga banyak orang Islam. Jadi yang sebenarnya jadi konflik itu bukan masalah agama, ya. Lalu kita kemudian karena pengaruh dari orang-orang yang berusaha melakukan framing dan sebagainya, akhirnya kita memandang konflik Palestina adalah konflik penjajahan dari Yahudi terhadap Islam, ya. Ya memang kita sebagai bangsa Indonesia memang menentang Israel. Karena apa? Karena dalam konstitusi kita disebutkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Jadi intinya kita itu memang menentang Israel karena mereka penjajah, bukan karena mereka itu melakukan pembantaian atas nama agama. Karena baik di Israel maupun di Palestina itu sama-sama ada penganut agama yang berbeda. Di Palestina ada orang Yahudi, di Israel ada orang Islam. So jadi intinya sebenarnya itu ada informasi yang memang ada bumbu-bumbu tertentu oleh kalangan tertentu yang kita tidak tahu sebenarnya maksudnya apa. Maka disitulah kita melihat bahwa pengaruh dari internet bisa mengubah mindset kita di sini. Dan akibatnya kita di sini
Jadi kelompok-kelompok ada yang pro Israel, ada yang pro Palestina. Yang ini menjadi potensi juga di sana perang, di sana juga jadi ikut-ikutan konflik, ya kan? Nah, di Timur Tengah juga ada, katakanlah di Afghanistan antara Taliban dengan ISIS dengan kelompok-kelompok yang lain, ya, di mana mereka sebenarnya kan sama-sama orang Islam, ya kan? Baik ISIS maupun Taliban maupun Al-Qaeda itu sama-sama orang-orang Islam. Tapi karena perbedaan politik, maka kemudian mereka saling berebut kekuasaan, ya, sehingga pemerintahan di Afghanistan itu saling berganti-ganti. Kalau yang ini menang, yang ini jadi oposisi, yang ini menang, yang ini jadi oposisi, dan seterusnya. Nah, kita seolah-olah memandang bahwa pertempuran-pertempuran tersebut adalah didasarkan karena di Indonesia itu tidak terbentuk suatu negara berdasarkan syariat Islam, berdasarkan khilafah, ya kan? Menurut mereka seharusnya Indonesia itu dilakukan pemerintahannya itu berdasarkan khilafah. Padahal kalau kita lihat di negara-negara Islam sendiri, di Suriah, di Yaman, di Lebanon, di Irak, di Afghanistan, sama-sama Islam ini berantem. Apalagi kita di Indonesia yang bukan hanya umat Islam. Jadi konfliknya itu, potensi konfliknya menjadi sangat besar antara kita dengan orang Kristen, dengan orang Hindu, dengan orang Buddha, dengan orang Katolik, dengan orang Konghucu dan sebagainya. Maka kalau pengaruh-pengaruh dari luar itu membentuk mindset kita dan kemudian kita ingin memaksakan kehendak kita sendiri sesuai dengan keyakinan kita, yang terjadi adalah persatuan menjadi rapuh. Padahal pada waktu 1945 saja itu kita sudah memutuskan untuk mencoret 7 kata dalam Piagam Jakarta yang semula berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan ketentuan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Walaupun sudah dituliskan, dijelaskan bagi pemeluknya berarti hanya berlaku bagi umat Islam, tapi ini dianggap diskriminatif. Kenapa kok Islam masuk ke dalam konstitusi yang lain tidak? Ya, maka 7 kata itu dihapuskan demi supaya saudara kita yang ada di Bali yaitu Hindu tidak melepaskan diri dari Indonesia, saudara kita yang ada di Timor tidak melepaskan diri dari Indonesia, saudara kita yang ada di Papua tidak melepaskan diri dari Indonesia. Karena kita pada waktu itu sedang perang melawan Belanda dan tentara sekutu, tentu saja persatuan itu sangat dibutuhkan. Jangan sampai kita pecah belah. Kan kita di dalam juga ada serangan dari orang-orang yang memberontak, dari luar ada serangan dari tentara asing, ya. Maka kemudian umat Islam dan penganut agama lain bersatu memutuskan untuk kita cukuplah ketuhanan yang Maha Esa supaya tidak ada diskriminasi, ya kan? Supaya semuanya pokoknya yang penting berketuhanan, nggak perlu mendiskriminasi dengan ketentuan menjalankan syariat Islam. Itu berarti hanya Islam saja yang dipedulikan gitu. Jadi jelas ya, dengan era globalisasi di mana informasi bisa dengan mudah berseliweran di tangan kita setiap saat melalui handphone, melalui televisi, melalui YouTube, melalui Netflix, melalui yang lain-lain, itu nantinya akan mempengaruhi pola pikir kita. Ingat, pola pikir biasanya akan tercermin dalam perilaku juga, ya kan? Kita menganggap suatu itu benar, tapi kemudian kita memaksakan kebenaran itu kepada orang lain, dan pasti orang lain itu juga kan belum tentu sependapat, ya kan? Pastinya dia juga akan menentang, akan menolak. Nah, kalau kondisi seperti itu kan berarti persatuan menjadi rentan, ya, menjadi rapuh, gampang sekali untuk pecah gara-gara cuma perbedaan seperti itu. Nah, makanya kita harus bersikap hati-hati, bersikap dewasa ketika kita menerima informasi melalui internet, melalui media sosial. Ya, jangan gampang kita terpengaruh, jangan gampang kita iyakan. Intinya perlu was-wawasan gitu
ya, supaya kita tidak gampang dipengaruhi oleh informasi yang datang dari luar yang belum tentu benar dan berpotensi memecah belah persatuan. Oke, ada tanya lagi ya? Aku juga mau nanya nih, apa sih yang dimaksud dengan modernisasi teknologi? Terus gimana sih dampaknya untuk perubahan zaman sekarang? Modernisasi teknologi, cari di ChatGPT maksudnya apa? Oke, kamu bisa cari apa itu modernisasi teknologi, maksudnya apa? Saya juga membiasakan diri Anda untuk mempergunakan teknologi yang sekarang maju, antara lain yang ChatGPT ini, ya. Apa itu modernisasi teknologi? Modernisasi teknologi adalah proses pembaruan atau pengembangan teknologi untuk meningkatkan efisien, produktivitas, dan kualitas dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Proses ini melibatkan penggantian teknologi lama dengan yang lebih baru, mengembangkan inovasi atau integrasi teknologi dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, industri, transportasi, dan komunikasi. Oke, sebagai contoh, zaman dulu segala macam itu kan dibuat dengan tangan, manual, ya kan? Pembuatan baju, pembuatan kain, pembuatan barang-barang itu dengan tangan yang mengakibatkan produktivitasnya rendah. Paling karena perbuatan tangan, buatan tangan, handmade itu seminggu kan cuma jadi satu. Tapi karena ada teknologi industri yang menyebabkan baju itu mungkin dalam satu minggu malah bisa 100, bisa 200, bisa 1000, malah tergantung seberapa canggih alat yang digunakan. Berarti itu kan mempercepat, meningkatkan produktivitas dari suatu industri baju. Efisiensi, katakanlah kalau satu minggu cuma satu baju, maka untuk satu minggu itu dibutuhkan 7 saja, maka diperlukan 7 orang. Kan efisien, kan orang itu kan harus digaji, ya kan? Tapi kalau misalnya dengan mesin sekaligus dengan satu mesin dihasilkan sekian baju, otomatis lah dia lebih efisien, lebih banyak produktivitasnya, ya kan? Kemudian juga katakanlah dalam hal pendidikan. Dalam hal pendidikan, bayangkanlah Anda ketika kemarin kita ada COVID, kita nggak boleh ketemu, ya kan? Terus tidak ada internet. So, bagaimana dosen menyampaikan materi, bagaimana mahasiswa bisa belajar, ketemu nggak boleh, ya kan? Internet nggak ada, bagaimana dong? Apa melalui telepati? Kan nggak bisa, masa telepati? Ya, dengan adanya industri internet, kita bisa melakukan Google Meet, bisa melalui Zoom. Oke, terus kumpulin bahannya gimana? Kamu di sana dikasih tugas, bagaimana mengumpulkannya? Kan nggak boleh ketemu, kita kumpulkanlah melalui apa? Google Drive, melalui WA, melalui email. Kan terbukti bahwa yang namanya teknologi itu membuat kita menjadi lebih mudah bekerja, gitu. Dulu dalam hal informasi kita itu kan ngirim surat pakai apa? Pakai merpati pos, ya kan zaman dulu ya, kirim surat terus suruh burung yang bawa ke sana. Kalau burungnya konsentrasi nyampe, kalau burungnya mabuk jadi kirim kemana gitu ya. Nah, nyasar ke burung. Tapi sekarang dengan adanya teknologi informasi, kamu bisa menyampaikan pesan dari, kamu di mana rumahnya? Dari Tangerang di mana? Dari Bitung ke sini, nggak terlalu jauh. Tapi kan kalau kamu menyampaikan sesuatu kepada saya, datang dulu ke sini kan nggak efisien. Ya waktu, ya tenaga, ya biaya dan sebagainya. Tapi melalui WA, kamu langsung bisa, abah kok namaku belum ada juga. Nah, berarti kan jadi efisien ya. Oh, di mana sih kan nama saya belum ada juga, saya mesti gabung kemana nih, kan gitu kan. Langsung bisa saya selesaikan karena ada ada WA. Kan jelas ya kan. Dosen juga bisa menyampaikan pesan kepada kamu kelas 3B aja mungkin 30 lebih, ya kan. 3C juga sama, 1E juga sama.
dan kelas-kelas yang lain banyak begitu. Kalau saya mesti campurin satu-satu, satu semester saya gempor. Iya kan, saya keburu lumpuh kebanyakan jalan. Nah, tapi kan dengan caranya hari ini saya bisa menyampaikan pesan melalui WA group. Ya, jadi artinya seperti itu ya, bahwa teknologi memang membuat semuanya, kalau saya sisi positifnya, sisi negatifnya udah pasti banyak, ya kan. Ada banyak informasi yang menyesatkan, banyak hoax, banyak hate speech, banyak fitnah, banyak apa. Ya kita-kitanya lah yang dewasa dalam hal menyaring. Kira ada pertanyaan? Saya mau nanya, kan karya karakteristik Indonesia ini kan mulai pudar ya, Mbak ya. Bagaimana sih cara memperkuat identitas bangsa di tengah era globalisasi kayak gini? Salah satu karakteristik bangsa Indonesia yang mulai sebenarnya berkurang ya, tapi mulai merebut gitu, yaitu sopan santun. Sopan santun terhadap siapa? Terhadap orang tua, terhadap pemimpin. Padahal kalau kita kembali kepada ajaran agama, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, atau apa namanya, pertama ikutilah ya kepada para pemimpin kamu, dengarkanlah pemimpin. Ati Allah hasbi, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah. Yang kedua, taatlah kepada Rasul. Yang ketiga, kepada para pemimpin kamu. Tapi yang kita lihat sekarang ini, orang dengan seenaknya saja menghujat pemimpin. Presiden dikatain beginilah, presiden dikatain begitulah. Zaman Jokowi itu dikatain mukidi, ya dikatain pelangak pelongo, dikatain apalah macam-macam yang nggak pantas. Ingat, yang melakukan itu pastilah bukan orang yang beriman kuat, bukan. Itu orang-orang yang hanya menurut nafsu. Sebab kalau kita orang Islam, kita tahu bahwa tidak boleh kita memanggil orang lain dengan sebutan-sebutan yang seenaknya kita, tidak boleh. Ya, karena itu adalah larangannya. Janganlah kamu memanggil sesama kamu dengan sebutan yang buruk, kata Allah. Kalau kita pemimpin malah kita katakan dia yang enggak. Sejelek-jeleknya dia adalah pemimpin yang dipilih oleh jutaan orang. Lah kamu siapa milih? Ya kan kita nggak ada milih. Kok kita seenaknya ngatain orang? Dia sudah melakukan sesuatu untuk bangsa. Nah, kita akan melakukan apa untuk bangsa? Apa kontribusi kita? Apa kita merasa bahwa kita yang paling hebat? Ya kan ada orang yang merasa si paling dungu kan gitu kan. Si paling hebat, ya, si paling pintar, si paling benar. Orang lain dibilangin dungu gitu kan. Saya nggak suka dengan seperti itu. Ini yang kita lihat, bahwa gara-gara medsos akhirnya terjadi degradasi. Ada pemudaran nilai-nilai kesopanan. Termasuk kamu sesama teman juga. Kalau zaman saya tuh, kalau saya katakan dipanggil sama teman saya ending, wah kenapa ya? Beneran berantem urusannya tuh, ya nggak bisa tuh. Kalau kamu kan sesama kamu sekarang ending, nyet, itu kan boleh gampang-gampangan. Itu berarti terjadi penurunan. Padahal Allah sudah melarang kita jangan memanggil sesama kamu dengan sebutan yang buruk. Nggak boleh. Jadi bukan soal ini, tapi terjadi penurunan, seolah-olah hal yang seperti itu jadi biasa. Pokoknya suatu hal yang yang biasa-biasa aja. Apalagi ada istilah-istilah yang sebenarnya porno, istilah-istilah yang sebenarnya jorok, tabu itu diomongin. Tapi sekarang banyak cewek justru yang ngomong seperti itu. Nah, kenapa? Karena saya yang tugas dosen itu bukan hanya transfer of knowledge, tapi transfer of attitude, ya, transfer of habit. Bagaimana supaya kita mendidik mereka jadi orang-orang yang punya akhlak, punya semangat tinggi. Makanya saya selalu minta kamu duduk di depan supaya kamu jadi berani. Kamu nggak berani nanya, sekarang saya minta kamu, saya paksa kamu duduk di sini untuk nanya. Oke, kamu bingung nanya, saya suruh kamu bikin pertanyaan, saya bikinin pertanyaan, saya persilakan kamu ke chat GPT. Maksudnya apa? Untuk mendidik kamu supaya terbiasa berdiskusi. Saya kira dari ada pertanyaan, silakan. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang globalisasi nih ya, Pak ya. Nah, terus dampak globalisasi ini dalam demokrasi di Indonesia, terus yang lainnya itu nggak mengacu sama Pancasila gitu. Globalisasi dan demokrasi ya, dari saya persilakan Anda lihat dari ini. Pasti ada pengaruhnya, karena globalisasi itu seperti saya katakan, informasi berseliweran, membentuk mindset, membentuk perilaku.
perilaku itu kan berbenturan dengan melalui orang lain, ya kan? Karena kita senantiasa berinteraksi dalam masyarakat. Kalau perilaku kita dipengaruhi oleh apapun yang kita dapat dari internet dan globalisasi, kemudian kita lakukan, kemudian berbenturan dengan orang lain, maka terjadilah pengaruh globalisasi terhadap demokrasi. Apa? Satu, ketimpangan ekonomi. Di sana kita melihat orang-orang kaya. Di film-film itu rumah mewah, ya kan, rumahnya luas-luas, kehidupannya jet set, cantik-cantik, ya kan. Kita di sini kondisinya masih dalam kondisi yang sangat terbatas, ya kan, boro-boro mewah, kulit aja masih pusing, gitu kan, baju aja masih ngutang. Nah, itu kan akan mendorong kita untuk memiliki sesuatu yang di luar kemampuan kita. Maka itu mendorong untuk apa? Melakukan apa? Penipuan, melakukan pencurian, melakukan korupsi, melakukan tindakan apapun juga dalam rangka kita seolah-olah pengen jadi seperti mereka, hidupnya mewah, makannya enak, mobil mewah, rumah luas, kok begini-gini aja, ya gitu kan. Maka kita terdorong untuk melakukan sesuatu hal yang di luar kemampuan dan itu melanggar hukum. Satu, ketimpangan ekonomi jadi terasa, ya, makanya kemudian kamu merasa, alah apa saya cuma saya ini kan cuma remahan rengginang kan gitu kan. Maka kamu kok merasa jadi remahan rengginang? Karena apa? Karena melihat orang lain kaya raya, akibatnya kamu merasa minder, merasa gak pede. Ya, kan padahal kita ini sama manusia kan sejajar. Kenapa mereka bisa kita nggak bisa? Mereka kerja keras, kita saya katakan tadi dalam pola interaksi di kelas aja kamu semua beda dong dengan mereka yang senantiasa pengen tahu. Sekali-kali coba kamu lihat di YouTube itu bagaimana sih cara mahasiswa itu mereka belajar di kelas, lalu bagaimana saya belajar di kelas. Dengan cara seperti itulah ya insya Allah lama-kelamaan kita juga bisa mengangkat derajat kita karena kita meniru yang baik dari mereka. Gitu loh. Jadi nggak semua yang dari internet itu juga berdampak buruk, belum tentu, tergantung kitanya menggunakan seperti apa. Ketimpangan ekonomi itu bisa memicu kita untuk bangkit, bisa juga membuat kita menjadi terdorong negatif kalau kita cuma pengen enak aja tapi kemudian ambil jalan pintas, jadi pejabat korup, ya kan, jadi orang biasa maling atau judol, ya benar karena pengen kaya kan judol. Akhirnya bukan apa judul karena harus modal pinjol, ya kan. Padahal itu rangkaiannya makin membuat diri miskin, ya kan. Makin lama makin melarat, lipat boro-boro jadi kaya. Kita kan mandangnya yang enak-enaknya aja, usaha untuk kesana kita nggak mau tahu. Terus sekali-kali lihat di YouTube itu bagaimana sih cara orang mereka mahasiswa itu belajar, bagaimana sih mereka terhadap dosen. Apakah iya mereka seperti saya yang diem aja di kelas? Apakah mereka itu anak-anak yang kritis? Apakah mereka itu sering baca buku? Apakah mereka sering buka internet yang positif dan sebagainya? Nah, kalau ternyata beda, oh iya, pantas saya begini-begini doang. Oke, apalagi selain itu kalau ekonomi. Ya karena kita tahu di mana-mana orang yang merasa kuat yang selalu menguasai orang-orang yang lemah. Itu ada suatu hal yang lumrah. Dari zaman dulu orang-orang barat, orang-orang Eropa itu ingin menguasai sumber-sumber daya alam, apa namanya, dari kita yang berupa apa yang sebenarnya rempah-rempah, ya kan. Awalnya mereka datang berdagang baik-baik, lama-kelamaan mereka kemudian membentuk perusahaan-perusahaan yang sifatnya mendominasi, semua harus jual ke dia jual beli dengan harga murah. Makin keenakan, akhirnya kita dipaksa untuk jual murah, tapi juga bukan hanya jual murah, dipaksa untuk menanam. Kan masih kita ingat ada yang namanya tanam paksa, ya kan. Terus kemudian ada lagi kerja paksa, semuanya dipaksa-paksa gitu kan. Karena sudah menjadi suatu kodrat yang lebih kuat itu senantiasa akan menguasai yang lemah. Maka persoalannya kenapa kita jadi yang lemah kan gitu loh, ya kan. Kenapa kamu jadi mahasiswa kok nilainya pas-pasan padahal potensi ada. Tapi kenapa? Karena kita tidak memaksimalkan potensi kita, maka jadilah kita orang lemah.
Ya kan bangsa kita tetap akan menjadi bangsa yang lemah dijajah orang lain kalau pertama kita pertahanannya rapuh. Kalau kita pecah belah, ya kan. Kalau kemudian kita itu sendiri nggak menghormati pimpinan, dan kemudian kita bertindak semaunya sendiri, kita ngomong seenaknya sendiri, berpotensi untuk selalu dan kekisruhan, ya otomatis lah nanti bangsa-bangsa yang pengen menguasai kita itu dengan mudah, ya kan akan didekati salah satunya kelompok itu. Suap lah, ya kan. Nah, di ini kan zaman belanda juga banyak orang-orang kita yang berkhianat, yang lebih membela mereka ketimbang bangsa sendiri. Zaman sekarang juga pasti banyak. Jadi orang-orang yang banyak teriak-teriak itu di medsos dalam rangka atas nama rakyat dan sebagainya, belum tentu tuh siapa tahu di belakang mereka juga ya gitu loh, dipengaruhi. Jadi kita itu juga jangan jadi orang yang gampang dipengaruhi. Indah, Febrina, Tera, dan Putri akan menjadi orang yang tangguh kalau kamu punya jati diri. Biarpun kamu berkumpul di mana pun, bergaul dengan siapapun, kalau kamu punya jati diri, kamu nggak mudah dipengaruhi orang. Tapi kalau kamu sendiri nggak punya jati diri, nggak tahu identitas kamu ini sebenarnya siapa, maka di pergaulan negatif dikit kamu itu, ya ini kelihatannya enak itu, ya kan, pengaruh dikit itu, ya kan, dibujuk dikit itu, nggak punya kepribadian, kamu diombang-ambing. Karena kalau kamu punya kepribadian kuat, kamu berteman dengan siapa pun lo urusan, gitu kan. Kita tetap teguh. Disitulah saya katakan bahwa apa yang kita pikirkan akan wujud dalam komunikasi kita. Komunikasi kita akan wujud dalam perilaku kita. Perilaku kita akan wujud menjadi kebiasaan kita. Kebiasaan kita akan wujud di masa depan kita. Oke, saya kira demikian saja ya yang bisa kita diskusikan. Kita tidak perlu terlalu berpanjang-lebar, tapi ada poin-poin paling tidak dari 4 pertanyaan dari teman-teman kita ini sudah bisa memberikan suatu wawasan. Saya kira demikian, bisa ditutup, silakan. Jadi tadi kan kita udah ngebahas ya tentang ancaman globalisasi. Di sini aku bisa nyimpulin kalau kita tuh bisa ngadepin ancaman globalisasi sama modernisasi itu dengan cara kita menegaskan kembali Pancasila di kehidupan kita. Terus juga kita bisa melestarikan budaya lokal, terus memanfaatkan teknologi secara bijak, dan juga memperkuat pendidikan karakter kita. Dengan itu kita bisa menjaga kesatuan bangsa dan identitas nasional di tengah perubahan globalisasi ini. Jadi cukup sekian untuk diskusi